Pendidikan tidak dimulai di ruang kelas. Pendidikan dimulai dari rumah. Kami adalah 9 perempuan, 9 gerakan, satu tujuan. Membangun keluarga yang bertumbuh melalui manajemen atensi. Selamat datang di Cafe for Change. Mari memulai perjalanan ini bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat ibu pembelajar semuanya. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu saja sudah siap menikmati secangkir kopi sambil mendapatkan insight yang penuh makna. Selamat datang di Coffee for Change, sebuah ruang kolaborasi dan berbagi dari para leader pendidikan untuk keluarga dan Indonesia. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah hal yang sangat mungkin dekat dengan kehidupan kita sebagai orang tua dan pendidik. Bukan hanya anak yang berubah, tapi ternyata dunia yang berubah. Dulu, anak menunggu hari Minggu untuk menonton kartun. Sekarang kartun, game, dan video pendek tersedia dalam 24 jam. Jadi kadang bukan karena kita nggak punya waktu, bukan pula karena kita benar-benar waktu kita habis, tapi bisa jadi atensi kita yang sedang terbagi. Hari ini yang sedang diperebutkan dunia bukan hanya waktu, tapi perhatian kita. Seolah lihat aku dulu video pendek, kemudian gamenya, ayo kita main satu ronde lagi. Kartun berkata, episode berikutnya sudah menunggu. Semua seolah berkata, aku dulu, dan aku dulu. Dan tanpa sadar, anak pun tumbuh di tengah dunia yang terus meminta perhatiannya. Di era digital, perhatian bukan sekedar kemampuan. Perhatian adalah keterampilan hidup. Sudahkah rumah kita menjadi tempat yang membantu anak menemukan kembali fokusnya? Baik sahabat ibu pembelajar semua, acara hari ini merupakan bagian dari kolaborasi 9 leader pendidikan untuk keluarga dan Indonesia dalam gabungan atensi. 9 gerakan, 9 perempuan. Ada komunitas atau gerakan akur, kemudian atakivasi, kemudian bintang, dekap, Dodi Litera, First Teacher, Future Girl, Galeri Ibu, Gria Piwulang Hadi. Terima kasih kepada seluruh komunitas dan teman-teman semua yang sudah meluangkan hadir pada pagi hari ini. Mari kita berikan apresiasi untuk diri kita sendiri karena sudah memilih hadir dan belajar bersama hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi utama, ada beberapa informasi secara teknis. Silahkan rename menggunakan nama asli dan kemudian spasi domisili. Pastikan mikrofon dalam kondisi mute selama pemaparan. Silakan raise hand dan menuliskan pertanyaan di kolom chat dan tetap mengikuti acara sampai selesai. Bagi yang sudah siap dan memungkinkan, siapkan menyalakan kameranya. Dan bagi yang belum memungkinkan untuk menyalakan kamera, tidak apa. Tetap bisa mengikuti acara dengan nyaman. Nah, bukan hanya hadir secara fisik di Zoom, tetapi kita hadir dan penuh perhatian karena kita sedang belajar tentang atensi atau perhatian. Baik, kita akan sapa-sapa dulu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada siapa saja? Ada Mbak Deka, kemudian Mbak Tetik, ada Mbak Seni, kemudian ada Mbak Dewi Fatma. Oke, Masya Allah ya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita akan bermain ice breaking terlebih dahulu. Nah, tentang fokus tadi ya, tentang perhatian, tentang atensi. Clue-nya itu ketika saya berkata itu berarti harus dilakukan. Namun kalau nggak ada kata-kata saya tidak berkata, berarti itu tidak dilakukan. Begitu ya. Siap ya. Boleh di kolom chat nih. Siap, siap, siap nih yang sudah siap bermain pada pagi hari ini. Oke, Mbak Dewi Fatma siap. Baik, Mbak. Saya akan mulai. Saya berkata tepuk tangan. Oke. Kemudian ambil pensil. Kan ya. Saya berkata pegang kepala.
Dia pegang kepala. Oke. Saya akan meminta Mbak Dewi deh. Boleh, Mbak Dewi. Mbak Dewi ada? Saya akan bermain bersama Mbak Dewi. Mbak Dewi boleh jadi, Ada. oke, silakan Mbak. Gimana, Kak? Ya, misalkan perintah nih. Saya berkata apa tadi? Teman-temannya boleh melakukannya. Oh iya, saya berkata tunjuk pipi, ambil gunting, ambil pensil. Saya berkata pegang baju. Saya berkata pegang jilbab. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Masya Sama-sama. Allah, iya luar biasa ya pagi hari ini. Siap. eh Selanjutnya kita akan masuk ke sesi. Namun sebelum sesi Coffee for Change ini, kita akan membacakan CV atau profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Boleh dibantu, Mbak? Baik, pagi yang cerah ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang inspiratif. Namun sebelum itu, saya akan membacakan profil dari narasumber yang pertama, yaitu Mbak Leti MPD, founder First Teacher, Master Degrees of Developer. Kemudian, melalui First Teachers, Leti Nuraini mengajak para ibu Indonesia untuk menjadi guru pertama bagi anak-anaknya dengan membangun kebiasaan menstimulasi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Berawal dari pengalaman pribadi, ketika menyadari telah melewatkan sebagian masa golden age anak keduanya, akibat kesibukan menjalankan peran di ranah domestik maupun publik, Leti bersama rekan-rekannya mendirikan First Teacher sebagai ruang belajar dan saling menguatkan bagi para orang tua agar dapat mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal. Sejak berdiri pada tahun 2021, First Teacher menghadirkan program Fun Learning Challenge yang telah membantu banyak ibu membangun rutinitas stimulasi yang sederhana namun bermakna di rumah. Berbekal pengalaman sebagai pemilik playgroup, pendiri komunitas Playdate, dan pengembangan kurikulum, Leti terus berbagi ilmu dan pengalaman agar semakin banyak keluarga mampu mengoptimalkan masa emas tumbuh kembang anak. Oke. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua ada Mbak Tia Purnama, founder Rumah Ngaji Fasih. Melalui Rumah Ngaji Fasih, Mbak Tia Purnama mendedikasikan dirinya untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak pada Al-Quran sejak dini. Mengusung metode pembelajaran yang interaktif dan ramah anak, program ini bertujuan agar Al-Quran tidak sekedar dibaca, tetapi tercermin dalam akhlak dan kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan, ia aktif mendorong para ibu untuk lebih mengenali potensi dan kesadaran diri kembali ke fitrah sebagai seorang perempuan, sehingga dapat berperan maksimal dalam pendidikan keluarga, visi pendidikannya juga mencakup inisiatif pengembangan lembaga bimbingan belajar yang direncanakan khusus untuk mendukung ekosistem dan perkembangan pendidikan lokal di Tanjung Pinang. Oke, bisa dibaca ya. Layar. Kemudian yang ketiga, narasumber yang ketiga ada Mbak Hastia Windy P, founder Dekap. Melalui Dekap, Hastia dan tim mengajak keluarga Indonesia menumbuhkan imunitas diri anak dengan memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan belajar pertama dan utama. Berangkat dari keyakinan bahwa fitrah kebaikan anak perlu dijaga bersama, Hastia dan tim Dekap menghadirkan ruang belajar yang membantu orang tua membangun koneksi, menerapkan pengasuhan yang sadar, serta meningkatkan kapasitas ibu sebagai simbol keluarga. Bersama tim Dekap, Hastia terus mengembangkan berbagai program seperti belajar bareng Dekap, Dekap Ibu, dan Dekap Keluarga. Dengan semangat teman belajar dan bertumbuh keluarga, Dekap ingin membersamai orang-orang membangun ketahanan keluarga agar setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang mampu menjaga fitrah kebaikannya dan membangun imunitas diri yang akan menjadi bekal menghadapi tantangan zaman. Itu profil atau CV tadi ya, narasumber kita yang Masya Allah keren-keren sekali. Kita akan masuk ke dalam sesi for change. Kita akan berkenalan dulu dengan para narasumber kita.
Insya Allah ada Mbak Leti Nuraini. Halo Mbak Leti. Assalamualaikum Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Sani gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Mbak. Dan Mbak Leti, ini sedang di mana ya? Domisilinya di mana? Oh iya, saat ini saya kebetulan 4 bulan yang lalu pindah ke Jepang gitu. Jadi kebetulan sedang beradaptasi dengan di negara baru ini. Oke, Masya Allah ya. Jadi sudah Hmm. menyempatkan hadir itu luar biasa sekali Mbak Leti. Kemudian ada Mbak Tia Purnama. Hai Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh Mbak Tia. Bagaimana kabarnya nih pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah bahagia. Ya, luar biasa berarti ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya ada Mbak Hastia. Hai Mbak Iya, Hastia. Mbak Sani. Oke, Selamat baik. pagi, Mbak Sani. Selamat pagi. Dan gimana kabarnya juga nih untuk Mbak Hastia? Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya, anak-anak juga baik ya Mbak. Iya. Oke, baik. Kita akan memulai sesi Coffee for Change ini. Eh, Mudah-mudahan di sesi ini kita bukan hanya menjadi untuk kita bukan hanya untuk menjadi ruang gitu untuk mendapatkan ilmu, tetapi menjadi ruang untuk terinspirasi, berefleksi dan menemukan langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan perubahan. Baik, saya akan bersama Mbak Leti terlebih dahulu. Mbak Leti, oke. Boleh nggak nih? Tadi kan sudah Ya, Mbak. dibaca pastinya ya, namun boleh nggak nih kita perkenalan diri lagi dan aktivitas apa yang sedang dijalani oleh Mbak Leti? Silakan, Mbak. Oh, iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Leti Nuraini, biasa dipanggil Leti. Saya saat ini menjadi founder dan leader dari First Teacher, dan kebetulan domisili sekarang pindah ke Jepang gitu ya, karena mengikuti suami yang lanjut studi. Jadi kegiatannya insya Allah sedang beradaptasi juga untuk menemani anak-anak dalam beradaptasi juga di sekolah barunya dengan bahasa yang baru dan budaya yang baru gitu. Dan saat ini juga sedang menata kembali kegiatan-kegiatan yang produktif di sini. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Semoga adaptasinya itu berjalan dengan lancar dan dimudahkan selalu ya, Mbak ya. Amin, Oke, amin. selanjutnya kita akan Makasih. perkenalan dulu ke Mbak Tia. Mbak Tia Purnama. Saya Tia Purnama. Iya. Nah, aktivitas saya. Boleh diperkenalkan diri dan aktivitas apa yang sedang dijalani? Oke, aktivitas saya saat ini banyak bersinggungan dengan dunia pendidikan, terutama untuk anak-anak saya 6 orang yang homeschooling. Dan ya terus bersama-sama para ibu dan perempuan untuk kembali ke fitrahnya, untuk mengenal dirinya, kembali ke fitrah. Karena saya yakin, saya percaya bahwa ibu yang selesai dengan dirinya akan jauh lebih siap mengawal fitrah anak-anaknya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Hastia. Boleh nih perkenalan diri dulu, Mbak Hastia, dan apa aktivitas yang sedang dijalani oleh Mbak Hastia? Iya, perkenalkan saya Hastia Windri Pangestika. Saat ini sedang bertumbuh bersama Bekap gitu ya, bersama tim saya. Kemudian selain itu juga sedang membersamai suami dan juga anak-anak. Lalu juga aktif di beberapa komunitas. Oke. Begitu Tesani. Ya, terima kasih Mbak Hastia. Dan Mbak Leti nih, kita ke Mbak Leti dulu. Nah, Mbak Leti, eh, peran keluarga dalam manajemen atensi ini. Dan apa sih yang dimaksud dengan manajemen atensi ini dan mengapa isu ini sangat menjadi penting di era digital saat ini? Silakan Mbak Leti. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kita kan sekarang fokus di peran keluarga ya. Jadi lebih manajemen atensi berarti adalah kemampuan, jadi sebuah kemampuan untuk mengarahkan, mempertahankan atau mengalihkan perhatian pada yang hal-hal yang penting gitu secara sadar, baik buat anak-anak maupun buat kita sendiri sebagai orang tua. Jadi sederhananya itu bukan hanya membuat anak itu bisa fokus lama, tetapi anak itu bisa milih gitu, apa sih yang penting buat saya, seperti itu. Dan kenapa ya isu ini menjadi
penting di era digital ini karena bayangin aja ketika kita sudah berada di era digital ini, hampir semua yang kita yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan gadget, ada kaitannya dengan notifikasi yang terpampang di layar. Jadi banyak perhatian-perhatian yang harus kita tumpahkan gitu pada layar di HP seperti itu. Nah, kemudian eh, ketika anak-anak juga mulai terdistraksi gitu, itu anak-anak akan membuat anak-anak akan kesulitan gitu untuk memilih apa yang menjadi yang penting untuk mereka. Dan ketika mereka menjadi kehilangan kemampuannya untuk memilih apa sih yang baik untuk saya, apa yang saat ini yang sedang saya lakukan tanpa terdistraksi, itu menjadi hal-hal yang sangat penting di era digital ini seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Leti. Kemudian Mbak Tia, ada Mbak Ya, Tia? boleh. Oke, baik Mbak Tia, apa yang dimaksud dengan manajemen atensi dan tadi menarik ya, mengapa isu ini menjadi sangat penting di era digital saat ini? Ya, manajemen atensi ini jadi sebuah kemampuan ya, kemampuan yang harus kita miliki, apalagi di era digital seperti ini, yang kita ya secara sadar memilih kemana arah kita, apa yang mau kita lakukan, dan bukan hanya sekedar manajemen waktu, tapi energi kita, pikiran kita, waktu kita dikelola dengan ya gimana caranya supaya kita bisa terus nggak ya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan seperti itu. Lalu kenapa ini menjadi satu skill yang perlu terus dilatih ya? Perlu terus dilatih di era seperti ini ya karena ya baik diri kita, anak-anak, bahkan ya sebagai orang tua juga memang ini jadi sesuatu sesuatu yang perlu jadi perhatian gitu ya. Karena ini jadi sesuatu yang mahal karena berebutan dengan aplikasi, berebutan dengan game online, media sosial, gawai kita, baik kita maupun anak-anak. Nah, jadi ketika kita punya sistem yang baik dalam mengelola kefokusan kita ini, maka insya Allah kita akan bisa lebih berpikir mendalam, hadir seutuhnya dalam setiap aktivitas kita. Gitu, Mbak Teh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke Mbak Hasya dulu nih, terlebih dahulu. Nah, Mbak Hasya tadi udah lengkap nih jawaban ada Mbak Leti, kemudian ada Mbak Tia juga. Nih, melengkapi nih jawaban dari semua. Apa yang dimaksud dengan manajemen atensi menurut Mbak Hasya dan mengapa isu ini menjadi sangat penting di era digital saat ini? Iya, terima kasih Teh Fani. Ya, alhamdulillah sudah dijawab sama dua teman saya gitu ya. Sedikit menambahkan aja. Gitu. Jadi eh, selain tadi ya kan disampaikan kalau manajemen atensi ini adalah kemampuan untuk mengarahkan perhatian gitu ya secara sadar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tuh juga menjadi eh, tantangan gitu ya, tantangan untuk anak kita untuk memilih mana yang penting, mana yang harus diabaikan gitu, kemudian mana yang harus ditunda responnya gitu. Terus kembali mengarahkan fokus saat mulai terdistraksi kayak gitu. Contohnya misalkan dia lagi baca buku, terus tiba-tiba ada tukang es krim lewat. Nah, kan tuh terdistraksi ya. Gimana caranya dia kembali fokus ke apa yang dilakukan di awal kayak gitu. Terus apalagi tadi kenapa penting banget di era digital? Tadi ya sudah dijelaskan juga karena saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan notifikasi gitu ya, dunia yang penuh dengan tatapan layar seperti itu ya, dunia yang penuh dengan rebutan merebut atensi kita, merebut fokus kita gitu kan. Terus kita lagi mengerjakan sesuatu terus tiba-tiba ada ting 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 bunyi bunyi WhatsApp kayak gitu kan ya, atau tadi Tesani sudah bercerita tentang kalau dulu anak-anak menanti zaman kita ya menanti hari Minggu untuk bisa nonton, tapi kalau sekarang setiap hari ada, setiap waktu ada, bahkan 24 jam tuh ada gitu ya film-film itu. Seperti itu. Jadi di mana rangsangan eh, konten-konten video kayak gitu, kemudian eh,
video pendek, iklan game. Nah, itu yang terus-menerus datang dengan durasi yang cepat gitu ya, membuat atensi anak ini mudah sekali teralihkan gitu, karena apalagi anak-anak ya, di mana dalam masa pertumbuhan otak dan badannya kayak gitu. Tadi dengan menerima banyak rangsangan yang sangat cepat, nah itu membuat daya atensi anak ini menurun kayak gitu. Nah, seperti itu Tasani. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa bersama-sama untuk melatih daya atensi anak ini untuk bisa tahu mana hal yang harus dikerjakan, mana hal yang harus ditunda, mana yang perlu direspon atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya Mbak Sia. Terima kasih nih sudah melengkapi jawaban dari semuanya juga ya. Nah, kita akan kembali ke Mbak Tia nih. Mbak Tia, tadi ya kita bicara pasti 3 pokok ya, tentang anak, kemudian tentang orang tua, dan kemudian tentang keluarga pastinya. Nih, apa fitrah untuk seorang anak, terutama ya, dan pentingnya menggunakan manajemen atensi ini? Mbak Tia, silakan Mbak Tia. Oke, jadi eh, salah satu apa ya solusi dari eh, ya distraksi ini, bagaimana kita kembali fokus, itu bagaimana mengembalikan fitrah kita, baik itu anak maupun kita sebagai seorang ibu. Namun kita kenali dulu apa sih sebenarnya fitrah gitu ya. Jadi sebenarnya kita, baik kita maupun anak-anak itu lahir nggak hanya kosong melompong gitu aja. Jadi kita sudah membawa blueprint ya, kebaikan-kebaikan bawaan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, ini yang sering kita kenalnya ada 8 fitrah ya, 8 fitrah anak. Ya, fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah perkembangan, bakat, bahasa, individu, fitrah jasmani, juga fitrah seksualitas. Nah, ini yang perlu dijaga ya, sehingga terus bisa kita bertumbuh baik anak-anak maupun diri kita. Nah, jadi terus gimana nih dengan adanya tantangan yang begitu besar di era digital ini, bagaimana kita menjaga fitrah anak kembali ke fitrahnya sebagaimana Allah ciptakan gitu. Nah, jadi fitrah itu seperti benih ya, ibarat sebuah benih gitu. Dia butuh untuk bertumbuh, dia butuh tanah yang subur, dia butuh air yang cukup, butuh matahari yang bersinar gitu. Butuh ruangan juga ya, butuh ruangan. Nah, jika perhatian anak gitu ya, fokus anak itu terus, bahkan diri kita juga terus menerus itu ya diserang dengan segala stimulasi digital yang serba instan, serba cepat, maka benih ini bisa nggak punya ruang gitu, nggak bertumbuh, nggak punya ruang dan waktu untuk secara alami dia tumbuh dan mekar gitu. Nah, oleh karenanya mengelola atensi anak ini menjadi sebuah kebutuhan. Jadi saling bersambut ya. Kita menjaga fitrah anak, maka kefokusan mereka akan kembali. Dan ketika kita mengelola kefokusan kita, fokusan anak, maka fitrah anak menjadi terjaga. Jadi kita sedang merawat seperti merawat taman gitu ya, tempat fitrah kita bertumbuh. Nah, seperti itu, Teh Sani. Baik, Kak. Itu tadi sudah menjawab ya tentang fitrah anak, dan fitrah anak ini sangat penting juga dan ada hubungannya tadi ya, ketersambungan kepada manajemen atensi. Nah, kita ke Mbak Leti dulu nih. Mbak Leti, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ini menjadi tantangan terbesar kita nih sebagai orang tua untuk menjaga fokus anak gitu ya di tengah distraksi dan era digital ini. Jadi menurut Mbak Leti nih, bagaimana nih tantangan terbesarnya? Iya Mbak, jadi di era digital ini anak-anak kita nggak ini ya, kita nggak memungkiri bahwa anak-anak kita saat ini kita pernah lah kita kasih tayangan-tayangan di TV ataupun mungkin di YouTube-nya, di gadgetnya seperti itu. Dan itu ketika anak-anak kita melihat gitu ya di YouTube itu kan penuh dengan stimulasi gitu. Jadi ketika mereka menonton sebuah video itu ada banyak sekali stimulus yang mereka dapatkan seperti stimulus cahaya, kemudian stimulus warnanya yang benar-benar
apa namanya benar-benar mencolok mata lah istilahnya gitu. Itu walaupun mereka itu bagus banget dan mereka suka, tapi itu adalah stimulus yang membuat otaknya benar-benar kewalahan gitu karena selain itu juga ada stimulus mungkin suara, kemudian stimulus ya banyak hal gitu. Kemudian kecepatan dari video tersebut gitu karena semakin cepat video itu berlangsung maka otak itu kan semakin memprosesnya dengan lebih cepat pula sehingga ketika anak-anak itu menerima video tersebut sebagai banyak sekali stimulus, maka ketika mereka dihadapkan pada sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang membosankan gitu ya, seperti membaca buku, kemudian seperti membuat balok, puzzle seperti itu mereka akan lebih cepat untuk merasa bosan. Ketika mereka udah keseringan gitu ya nonton gitu, kemudian mereka dibacakan buku, itu mereka ada lagi nggak sih buku yang lain? Ayo dong cepet dong baca bukunya seperti itu. Banyak-banyak komentar yang seperti itu. Kemudian atau enggak mungkin mereka nggak sabaran gitu untuk menyusun puzzle-nya, nggak sabar untuk menyusun baloknya. Dan itu adalah suatu tantangan yang besar banget gitu. Ketika kita di rumah mungkin kita akan bisa sabar gitu ya menghadapinya. Tapi bagaimana kalau mereka berada di dunia sekolah gitu? Apa mungkin guru-guru itu akan lebih sabar gitu untuk menuntun mereka? Kan sepertinya tidak ya, karena ya kita tahu sendiri satu kelas itu bisa 30 orang, 40 orang gitu. Dan itu menjadi tantangan yang besar banget buat mereka di dunia ini gitu, di dunia sekolahnya. Apalagi nanti ke depan kalau misalkan tidak tertangani, bagaimana dengan dunia di sosialnya, kemudian di kerjanya nanti mungkin seperti masa depannya. Mungkin seperti itu Mbak Sani, tantangan terbesar yang akan mereka hadapi. Ya, terima kasih Mbak Levi. Kemudian nih tadi sudah eh, fitrah, kita sudah mengetahui fitrahnya anak seperti apa, kemudian tadi tantangan terbesarnya untuk menjaga fokus di era digital ini seperti apa ini. Nah, ke Mbak Hastia nih, apa Mbak langkah yang bisa dilakukan di rumah untuk bisa melatih fokus terutama pada anak? Silakan Mbak Hastia. Oke, terima kasih Teh Sani. Jadi ada beberapa langkah yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya di rumah sebagai orang tua untuk melatih fokus atau melatih bagaimana anak bisa mengelola atensinya gitu. Yang pertama adalah bangun dulu koneksi antara orang tua dan anak. Jadi bangun koneksi sebelum meminta fokus. Karena kalau anak yang merasa aman, merasa sudah terhubung, maka akan lebih siap gitu ya memberikan perhatiannya. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua kita coba untuk meluangkan waktu gitu ya untuk benar-benar hadir secara utuh pada anak kita gitu. Itu karena kalau misalkan anak yang belum terisi gitu ya, tangki cintanya belum terisi tadi belum merasa aman, maka dia kalau kita minta sesuatu gitu ya, kita Kak tolong apa gitu misalkan kita minta tolong sesuatu atau kita ngajak Kak ayo kita main puzzle atau Kak ayo kita main apa kayak gitu kan ya. Kalau tadi tangki cintanya belum terisi, maka dia tadi seperti kata Mbak Leti mudah bosan, terus mudah menyerah saat dia menemukan suatu kesulitan gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tangki cintanya sudah terisi, dia sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, maka dia lebih mudah mengelola emosinya. Jadi bisa juga dia lebih mudah mengelola rasa bosannya tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menciptakan lingkungan yang minim dengan distraksi. Nah, jadi misalkan di rumah gitu, punya kebiasaan apa? Misalkan kebiasaan setelah sholat maghrib membaca Al-Quran kayak gitu ya, atau setelah sholat maghrib kita ngaji bareng atau baca buku bareng sebelum tidur. Nah, usahakan saat kita melakukan aktivitas tersebut kita fokus pada satu aktivitas itu gitu. Jadi saat kita ngaji bareng atau saat kita makan bareng atau kita saat baca buku ya sudah fokus di aktivitas tersebut gitu, tidak disambi-sambi. Misalkan contoh makan sambil nonton TV atau tadi menemani anak belajar sambil balesin chat temen kayak gitu ya. Nah, lalu yang ketiga kita bisa latih satu aktivitas dalam satu waktu. Ya,
kalau bahasanya di ibu profesional, kita sering banget dengar one bite at a time ya, gitu. Jadi kita coba latih ini ke anak kita juga, bagaimana kita bisa melatih satu aktivitas dalam satu waktu. Tadi contohnya seperti tadi saat kita melakukan aktivitas bersama yang sudah fokus pada kegiatan tersebut, gitu, tanpa distraksi yang lain. Kemudian yang keempat adalah mulai dari durasi yang realistis. Jadi jangan langsung minta anak fokus dalam jangka waktu yang lama, karena sesungguhnya atensi ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Jadi mulai dari waktu-waktu yang singkat gitu ya. Lalu jika anak sudah punya tingkah fokus lebih panjang, maka kita bisa tambahkan gitu. Jadi kalau kan ada rumusnya ya, rumus fokus anak. Nah, sesuai dengan umur usianya kayak gitu. Kalau misalkan itu sudah sesuai, maka ya sudah kita bisa mungkin lebih merasa lega gitu ya. Berarti anak kita punya daya fokus yang sesuai dengan usianya. Tapi kalau misalkan lebih pendek dari usianya ya tadi, berarti kita harus sebagai orang tua harus memberikan stimulasi lebih, melatih anak kita untuk bisa fokus pada satu hal yang sedang dia kerjakan. Kemudian yang keempat adalah beri kesempatan main tanpa distraksi digital gitu. Usahakan main yang nggak pakai gadget kayak gitu. Banyak ya main di luar gitu kan, kayak main-mainan kita zaman dulu ya, main petak umpet, main masak-masakan gitu ya, main sepeda gitu. Dan tadi contoh kayak misalkan main sepeda, terus main sepatu roda, itu kan melatih, salah satu cara ya untuk melatih anak fokus gitu. Kalau nggak fokus kan dia bisa jatuh dan lain sebagainya. Kemudian latih untuk memiliki kemampuan mendengarkan. Nah, coba kita caranya bisa gantian sama anak. Misalkan baca buku atau kita bikin sesi cerita gitu ya. Kalau yang sudah saya praktekkan adalah setiap pulang sekolah gitu ya, di jalan kita kan anak saya pulang sekolahnya beda-beda jamnya ya. Jadi saya selalu berusaha untuk quality time dengan anak itu adalah saat jam pulang sekolah. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki hak gitu ya untuk diperlakukan sebagai dirinya dia gitu ya, bukan sebagai seorang kakak gitu, bukan sebagai seorang adik gitu, tapi ya sebagai seorang individu gitu ya, sebagai diri dia sendiri. Nah, dan setiap anak tuh kalau bisa kita meluangkan waktu 15 menit gitu untuk berinteraksi dengan setiap anaknya gitu. Karena anak saya 3, berarti 15 menit dikalikan 3 anak. Nah, saya mengambil waktu saat jemput. Jadi saya usahakan saat menjemput ini adalah saat saya benar-benar berdua aja gitu sama anak. Biasanya saya tanya apa yang seru hari ini di sekolah. Nah, di saat itu dia akan menceritakan panjang gitu kan ya. Nah, itu juga melatih kita untuk tidak langsung memotong gitu ya, memutus apa yang sedang dia ceritakan gitu. Nah, ini juga salah satu dari cara untuk memberikan latihan gitu ya. Jadi dengan memberikan melatih kemampuan mendengarkan. Nah, dengan dia melihat kita bisa mendengarkan mereka bercerita yang panjang, maka saat kita bercerita, maka mereka akan, oh tadi aja aku cerita, orang tua aku bisa mendengarkan loh gitu ya. Memberikan kesempatan aku untuk bicara. Berarti saat kita gantian kita yang ngomong, maka dia akan tahu, oh ini sekarang porsinya orang tuaku untuk bercerita seperti itu. Karena orang tua kan akan menjadi role model yang utama ya bagi anak kita gitu. Jadi kalau misalkan anak kita lagi cerita tiba-tiba langsung kita cut gitu ya, kita potong, kok kayak gitu kak, kok gini. Nah itu kan jadi nanti anak juga akan seperti itu saat kita sedang berbicara seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah latih anak untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai. Jadi kalau misalkan dia sudah memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, latih anak untuk sampai selesai. Misalkan anak aku yang kemarin yang TK kayak gitu, dia mengalami kesulitan nih saat mewarnai gitu kan, ketemu sama bagian yang kecil, padahal dia pakai krayon. Ukuran krayon kan dia agak besar ya, yang oil pastel gitu kan. Nah itu gimana sih ini susah banget kayak gitu kan ya. Kenapa sih kayak gitu? Nah aku udahan aja. Nah
usahakan kita ajak dialog tuh, ajak ngobrol apa yang mana yang susah gitu kan ya. Kita berusaha untuk pelan-pelan membantu si anak ini menyelesaikan apa yang sudah dia kerjakan gitu di awal. Kayak gitu. Kemudian beri ruang untuk bosan. Nah, karena tadi anak zaman sekarang kan tadi semuanya serba tersedia ya, semuanya serba cepat, semuanya serba instan, maka kita harus kasih mereka ruang untuk bosan. Aku ngapain lagi nih? Nah, kita sebagai orang tua jangan langsung buru-buru kasih gadget, kasih TV gitu ya, kasih handphone dan lain sebagainya. Kita biarin aja dia bosan. Nanti kan kalau dia bosan itu akan melatih imajinasi dia untuk aku ngakuin apa ya biar aku nggak bosan. Ya walaupun mungkin nanti berujung dengan rumah yang jadi lebih rame gitu ya atau lebih berantakan gitu dengan Lebih berantakan eksplorasi biasanya. dia. Iya, kayak waktu itu mereka bosan aku diamin kan. Terus tahu-tahu mereka menemukan kardus di rumah. Boleh nggak kita pakai kardus ini? Boleh, aku bilang gitu kan ya. Dan ternyata jadilah itu rumah kardus gitu kan. Dan itu di luar ekspektasi aku karena mereka pakai banyak kardus bahkan sampai nyari ke rumah tetangga untuk minta kardus tambahan gitu. Jadi Ya rumahnya tambahan, benar-benar iya ya. jadi terus akhirnya gitu, pas selesai main, ya udah ini kan rumah kardusnya besar, kita bagi-bagi ya. Jadi dipecah itu di rumah teman-temannya. Di rumah ini ada 4 kardus, di rumah temannya ada 2 kardus kayak gitu. Jadi kalau mereka main nanti dirakit lagi rumah kardusnya kayak gitu. Kemudian yang ke-9, atur penggunaan layar. Ya tadi kita hidup di era digital, kita nggak mungkin 100% menjauhkan anak-anak dari layar gitu ya, tidak pakai layar sama sekali itu tidak, kayaknya nggak mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Jadi kita bijak dalam mengatur penggunaan layar seperti itu. Ini dikembalikan lagi ke nilai-nilai yang orang tua ingin tanamkan gitu, karena belum tentu nilai yang keluarga saya tanamkan sama dengan keluarga teman-teman. Jadi disesuaikan aja tontonan mana yang boleh, berapa lama waktu untuk penggunaan gadgetnya dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting yang terakhir ini adalah orang tua sebagai role model. Nah, jadi sebelum kita kembali lagi ya, sebelum kita meminta anak kita untuk fokus untuk bisa memanajemen atensi dengan baik, maka kita juga sebagai orang tua terus belajar untuk mengelola atensi kita gitu ya. Terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena ya tadi kita role model yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi kita usaha untuk maaf ya berisik ya. Suaranya masuk ya? Enggak. Ya. Ya. Aman, Pak. Ya, jadi kita karena tadi sebagai role model, jadi kita harus bisa belajar gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Kalau bukan berarti kita orang tua yang sempurna gitu ya. Kalau misalkan bisa melakukan semuanya, aku pun gitu. Kalau belum bisa, aku akan izin ke anak aku, maaf ya, Kak. Sekarang kita sedang belajar bersama-sama, kita berjuang bersama-sama gitu. Sampaikan aja kalau kita ini emang bukan manusia yang sempurna gitu. Jadi harus sama-sama berjuang seperti itu, Stefani. Iya, terima kasih Mbak Sia. Tadi sudah, Masya Allah ya, ada langkah-langkah tadi, ada 10 langkah berarti ya Mbak ya, yang bisa dilakukan di rumah untuk melatih fokus, terutama kepada anak. Baik, kita kembali dulu nih. Tadi udah ada langkah-langkahnya, kemudian ada, apa tadi, fitrahnya anak ya Mbak ya. Nah, aktivitas apa sih yang bisa menjadi alternatif untuk simulasi pada anak tentunya? Silakan Mbak Leti. Ya, kalau dari langkah-langkah ini bisa kita sebenarnya udah terangkum ya dalam penjelasan Mbak Astia tadi. Saya mau memberikan beberapa inspirasi buat apa namanya stimulasi per usia gitu ya. Kalau misalnya dari aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan fokusnya gitu. Nanti kalau misalnya anak-anak cobain ya ke anak-anak kita, apakah anak-anak tersebut bisa apa namanya sesuai dengan rentang fokus yang istilahnya standar rentang fokusnya, yaitu 2 kali usia anak. Misalnya kita punya anak usia 2 tahun, berarti rentang fokus konsentrasinya sekitar 4 menit sampai 6 menit gitu. Nah, coba kita tes apakah ketika anak kita 2 tahun tadi bisa
melakukan stimulasi atau bermain misalnya memasang puzzle atau menyusun balok itu selama 4 menit, berarti insya Allah konsentrasinya atau fokusnya sudah baik. Tapi misalnya ketika 2 menit saja itu langsung ngamuk lah istilahnya gitu ya, tidak bisa fokus lagi, kita bisa meningkatkan fokusnya dengan berbagai kegiatan aktivitas stimulasi. Contohnya pada usia 1 tahun sampai 2 tahun itu bisa kita berikan aktivitas sensory play. Misalnya seperti apa namanya bermain, kalau misalnya mau beli bermain slime atau play-doh, atau mungkin kalau misalnya yang ada di rumah kita bisa aktivitas dengan eksperimen tepung, misalnya tepung yang apa namanya tepung yang diwarnai, ataupun bermain pasir seperti itu, atau bermain mie yang apa sih apa bisa dimakan gitu ya, mie yang diwarnain dan mereka tuh senang mengerjakannya. Nah, kalau misalnya kegiatan di usia 3 sampai 4 tahun itu bisa dengan mungkin dengan bermain apa ya, seperti puzzle, menyusun balok, kemudian bisa juga untuk bereksplorasi dengan di taman, misalnya mencari bunga-bungaan, kemudian mencari hewan-hewan kecil gitu, dan juga menggambar atau mewarnai. Nah, kalau misalnya usianya sekitar 5 tahun sampai 6 tahun itu bisa diajak untuk ikut serta dalam apa ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti apa ya, membuka baju sendiri kemudian memasukkannya ke dalam mesin cuci misalnya gitu. Kemudian juga bisa memotong, tapi motongnya itu pakai pisau yang apa ya, lebih tumpul seperti pisau roti gitu ya, untuk memotong sayuran-sayuran yang mudah dipotong seperti timun, atau apa sih, mencabut kangkung misalnya. Nah, itu kangkung itu apa, mencabut kangkung itu ada juga sekalian motorik kasarnya gitu, motorik halusnya. Nah, kemudian dan juga banyak permainan-permainan yang membutuhkan fokus. Kalau untuk usia 5 sampai 6 tahun bisa untuk dikasih worksheet seperti itu. Karena worksheet itu sendiri juga untuk berlatih nanti ketika dia memasuki dunia TK-nya. Ketika dia bisa menyelesaikan worksheet di waktu 5 tahun ya, 5 tahun sekitar 10 menit, itu berarti insya Allah konsentrasinya udah baik sekali. Dan ketika 10 menit itu ternyata dia sudah bosan, ya nggak apa-apa, karena itu memang rentang konsentrasi standarnya dia 10 menit. Ketika dia udah bosan, kita bisa jangan dikasih gadget gitu, kita bisa apa ya, ngobrol gitu, atau enggak beralih dengan membaca buku atau bermain bola atau segala macam gitu. Yang penting ketika kita stimulasi itu jangan apa ya, terdistraksi oleh yang lain gitu. Kita bisa fokus dengan kegiatan anak, dan harapannya kita juga tidak membawa gadget untuk apa ya, sambil melihat mereka bermain gitu, kita sambil gadgetan gitu. Kalau bisa jangan gitu, karena memang ini mereka akan mencontoh dan akhirnya mereka akan merebut mungkin gadget kita, dan akhirnya wah buyar gitu, terdistraksinya banyak. Bisa Mungkin dia itu sih mindful tips ya, dari saya. menemani anak gitu ya Mbak ya. Iya benar, mindful. Oke, baik. Nah, selanjutnya ke Mbak Tia nih. Mbak Tia, apa sih hubungannya tadi ketika kita bicara tentang manajemen atensi itu dengan menjaga atau terjaganya fitrah anak ini? Silakan Mbak Tia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika apa ya, di digital Suite ini yang tadi sudah dibahas banyak banget sama teman-teman, ada setidaknya ada fitrah-fitrah inti ya yang sangat rentan rusak gitu ya ketika banyak distraksi digital. Ya, salah satunya fitrah belajar anak. Ya, anak-anak ini kan yang sedang bertumbuh memang fitrah belajarnya sedang meningkat, lagi aktif-aktifnya. Nah, maka secara alami sebenarnya anak-anak itu memang suka gitu bereksplorasi, itu udah alami banget, penasaran, curiosity-nya
tinggi. Nah, namun ketika yang di hadapannya hanya layar gawai gitu ya, maka itu jadi dopamin yang instan tanpa ada usaha, tanpa ada effort. Akhirnya ya tadi kefokusannya berkurang, membaca hanya tahan sebentar gitu. Ketika ada kesulitan ya udah langsung nyerah gitu aja. Itu fitrah belajarnya jadi menurun, gitu. Jadi tumpul gitu ya. Terus juga fitrah perkembangan tentu saja tadi langkah-langkah yang udah dikasih di bahas dia sama Mbak Leti ya, memang menumbuhkan banget fitrah perkembangan karena memang fitrah perkembangan anak juga lagi tumbuhnya tuh. Jadi ketika layar ya dan segala distraksinya itu merampas waktu anak kita, otomatis mereka juga nggak punya kesempatan untuk bergerak kan ya, bergerak, menyentuh, merasakan rumput di pagi hari yang dipenuhi embun pagi, gitu kan, cahaya matahari, gitu. Mereka nggak akan merasakan hal-hal itu ketika ya disebutkan dengan gadgetnya. Maka memang sangat berkaitan banget gitu ketika kita nggak mengelola fitrah belajar, fitrah perkembangan, belum lagi ketika sibuk dengan gadgetnya, otomatis secara individu juga mereka nggak punya kesempatan untuk berekspresi karena fokus dengan layarnya. Secara fitrah sosial, ya dia lebih banyak terhubung di dunia maya gitu. Dia mungkin akan canggung gitu ke teman-temannya ketika bermain di teman yang banyak. Mungkin dia juga akan lebih tertarik tersedot gitu dengan yang nggak terbiasa gitu dengan ketemu orang. Nah, itu jadi erat banget. Oleh karenanya, memang ini menjadi tantangan bagi kita semuanya ya, bagaimana kita menjaga kefokusan anak tadi dengan segala dengan segala tantangannya, sehingga kita bisa secara mindful kita benar-benar hadir. Jadi mulai dari kita sendiri, bagaimana kita mengelola kefokusan kita sehingga kita bisa sebagai seorang ibu bisa kembali ke fitrah kita, mendampingi anak-anak, juga anak-anak juga bisa kembali ke fitrahnya mereka, ya, dan terus bertumbuh sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan. Tuh, teh. Oke, baik, Mbak. Selanjutnya nih ke Mbak Asia dulu. Mbak Asia, bagaimana peran keluarga, nih tadi peran keluarga ya, dalam membangun kebiasaan mengelola atensi sejak dini? Mbak Asia, silahkan. Iya, jadi kita kan sebagai orang tua ya, tadi mengajarkan anak untuk mengelola atensi gitu ya, melatih anak untuk fokus itu bukan cuma untuk anak lebih mudah dalam belajar gitu ya, tapi kita tuh sedang membangun kemampuan anak untuk mengelola perhatiannya agar ia tidak mudah dikendalikan oleh apapun yang menarik perhatian dia. Ini tuh kayak salah satu bagian dari membangun imunitas diri anak di era digital. Jadi jangan sampai apapun yang menarik perhatian dia tuh membuat dia melakukan itu, tapi dia bisa mengelola mana yang harus aku lakukan, mana yang tidak usah aku lakukan gitu ya. Yang tadi anak itu harus memiliki imunitas diri. Jadi dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Memilih mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, seperti itu. Tugas orang tua tadi kembali lagi ya sudah disampaikan kalau orang tua ini kan role model utama bagi anak kita gitu. Jadi ya ini akan sangat berperan sangat penting ya keluarga ini dalam mendidik anak kita sebagai ruang tumbuh yang bagaimana kita sebagai orang tua bisa menciptakan rumah gitu ya, keluarga sebagai ruang tumbuh yang aman bagi anak-anak kita gitu. Jadi atensi ini tidak hanya berkaitan sama kemampuan kognitif gitu ya, tapi juga kesiapan anak untuk hadir secara utuh dalam melakukan aktivitas dia gitu ya. Saat dia bermain, saat dia makan, saat dia belajar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua juga bisa menciptakan membiasakan anak untuk tadi melakukan satu hal dalam
satu waktu gitu. Jadi bukan berarti multitasking itu nggak baik, tapi ada prioritas gitu ya yang bisa kita tanamkan kepada anak gitu. Kalau misalkan memang dia harus bisa dia bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, maka itu akan lebih baik gitu. Nah, kalau misalkan dia protes, kenapa ibu kok ini sambil masak sambil nyuci gitu. Kalau bisa sambil setrika deh gitu. Kenapa ibu-ibu bisa multitasking gitu? Tapi kita menuntut anak, bukan menuntut ya, kita mengusahakan anak untuk bisa fokus pada satu aktivitas dalam satu waktu gitu. Karena ya sebenarnya kalaupun kita bisa fokus pada satu hal gitu ya di satu waktu, maka hasilnya tuh akan lebih baik dibandingkan kita multitasking kayak gitu ya. Cuman kan tadi ibu-ibu kenapa bisa multitasking kayak karena ya kalau nyucinya mah pakai tangan mah nggak bisa multitasking sambil masak ya. Karena kan sekarang nyucinya pakai mesin, jadi kan mesinnya yang bekerja, kita cuma mengoperasikan, mesinnya bekerja, kita masak kayak gitu. Jadi sebenarnya juga kita fokusnya ke masak kayak gitu. Kemudian kita sebagai orang tua juga bisa mengajarkan anak untuk mengenali distraksi. Nah, daripada mengatakan jangan main HP ya gitu, atau kamu nggak boleh main sama si A karena si A tuh kayak gini gitu kan ya. Orang tua tuh bisa mengajarkan gitu anak untuk mengenal distraksi gitu. Jadi kita ajak mereka diskusi. Tadi kakak lagi mengerjakan sesuatu ya, lagi ngerjain apa gitu kan ya. Terus kenapa tadi tiba-tiba perhatian kakak berpindah gitu. Nah, jadi kita mengenalkan distraksi itu ke anak. Nah, terus setelah anak belajar mengenali apa yang menarik perhatian dia dan bagaimana cara mengembalikannya gitu ya, mengembalikan fokusnya. Nah, maka itu akan lebih membuat anak akan lebih sadar gitu ya. Sadar kalau oh aku tuh terdistraksi karena ini. Oh aku tuh ternyata suka sama hal yang kayak gini. Nah, itu nanti kalau kita sudah membangun rasa aman dan nyaman dengan anak, maka saat orang tua menyampaikan gitu ya, menyampaikan nilai-nilai keluarga, maka itu akan lebih masuk ke anak. Gitu. Kemudian kita bisa menguatkan proses bukan hasil ke anak gitu. Jadi kita jelaskan gitu ya dan kita contohkan kalau segala sesuatu itu berproses gitu. Tidak instan gitu ya. Bukan hal yang mudah memang melalui proses tapi itu harus dikenalkan gitu ya. Sesuatu itu harus ada prosesnya untuk menjadi mahakarya lah istilahnya. Kalau misalkan si anak tadi pengen gambarnya bagus ya maka dia harus berproses gitu. Dia harus fokus dengan gambarnya, harus fokus dengan proses mewarnainya gitu. Tapi kalau misalkan dia terdistraksi gitu ya, dia gambarnya asal-asalan, maka hasilnya tidak akan sebagus saat dia sedang fokus kayak gitu. Nah, ini juga bisa contoh hal lain untuk melatihnya adalah saat anak menginginkan sesuatu, nah kita sebagai orang tua jangan langsung kasih gitu ya. Kalau zaman kita kecil kan tadi ya mau nonton nunggu hari Minggu gitu kan. Kalau sekarang ada terus. Nah, jadi kita kalau anak mau sesuatu kita kasih mengajarkan mereka sebuah proses gitu ya. Kita kasih tantangan dulu buat mereka. Contoh mereka ingin beli mainan baru, maka kita ajarkan mereka untuk berproses yaitu dengan cara menabung seperti itu. Atau kalau anak yang sudah lebih besar kita ngajarin proses. Kalau dia pengen makan telur ceplok misalkan, ya udah coba kita masak bareng-bareng gitu kan. Kita mengajarkan sebuah proses bagaimana telur ceplok itu bisa terhidang di piring, di atas piring kayak gitu Teh Sani. Baik, terima kasih Mbak Astia. Masya Allah ya, luar biasa. Ini tuh sambil ngobrol, tapi kita tuh terasa ya gitu ya waktunya. Namun ini nih, pesan ini atau harapan untuk para ibu atau orang tua atau yang sedang di sini ya menyimak semua, itu sedang berproses. Kita itu semuanya keluarga kita sedang berproses mungkin menuju karakter melalui manajemen atensi ini. Ke Mbak Tia, gimana Mbak pesan atau harapan untuk para ibu dan keluarga? Ya, bismillah sebagai penutup mungkin ya di siang hari ini. Jadi pesannya dan harapan saya untuk para ibu dan orang tua yang saat ini sedang berjuang, ya kita sama-sama
Jangan terlalu keras mungkin ya, pertama itu sama diri kita, perjalanan mengawal membersamai anak-anak kita, terutama menjaga fitrah ini adalah sebuah proses seumur hidup. Jangan berkecil hati ketika mungkin kemarin terlewat golden age-nya, yang pasti seumur hidup anak kita itu adalah golden age-nya mereka. Dan yang pertama bisa kita lakukan yaitu kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, ya ambil kembali kendali atas atensi kita. Coba kita perlambat ritme kita, letakkan gawai kita sejenak. Mungkin bisa ambil pena, ambil buku jurnal, tuangkan pikiran, keresahan kita ke atas kertas. Nah, ini bisa jadi untuk melatih diri kita dulu sehingga anak-anak tadi bisa melihat kita bagaimana kita lebih mindful terhadap diri kita sendiri. Nah, karena sebagaimana yang tadi sudah kita bahas juga, kita adalah role model buat anak-anak kita. Jadi ketika kita sebagai seorang ibu sudah memiliki ketenangan gitu ya menjalani aktivitas kita, kita utuh mengenali diri kita, anak-anak kita, maka ini akan mengalir ke anak-anak. Ya, sehingga anak-anak juga atensinya terjaga dan insya Allah akan terus bertumbuh. Demikian. Insya Allah, terima kasih Mbak Tia. Nah, selanjutnya ke Mbak Leti nih. Apa Mbak pesan atau harapan untuk para ibu dan orang tua juga keluarga yang sedang berproses tadi membangun karakter melalui manajemen atensi ini? Ya, jadi manajemen atensi ini bukan hanya kita bangun ya, bukan hanya untuk benar-benar bukan hanya untuk di ranah anak nanti sampai sekolah aja, tetapi ini adalah sebuah pembiasaan bagaimana anak itu bisa memilih antara mana sih yang penting, mana yang prioritas, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan saat ini, mana yang tidak, sehingga bukan hanya saat ini saja yang dia kemampuan ini, keterampilan ini bukan hanya dibutuhkan saat ini saja, tetapi sampai di masa depan mereka. Dan juga ketika kita pesannya juga ya, ketika untuk para ibu yang sedang menstimulasi anak di rumah gitu ya, ketika anak ketika kita sedang menstimulasi anak, diusahakan sekali mindful di 15 menit sampai 20 menit ketika mereka sedang stimulasi. Karena ketika kita mindful, ketika kita benar-benar benar-benar memberikan atensi kita kepada mereka, itu adalah suatu istilahnya suatu gerbang gitu untuk mereka itu akan mencontoh kita gitu bahwa oh iya ya, ternyata ibu saya aja bisa kok mendampingi saya secara mindful gitu ya, tanpa terdistraksi. Insya Allah itu akan menjadi suatu memori di mereka bahwa mereka pun saya pun akan melakukan sesuatu pun tanpa terdistraksi karena orang tua saya pun begitu ketika bermain dengan saya. Mungkin dari saya sekian. Oke, terima kasih Mbak Leti. Kemudian nih, terakhir dari Mbak Hastia sendiri nih, pesan atau harapan untuk para ibu atau orang tua dan keluarga yang sedang berproses membangun karakter melalui manajemen atensi. Silakan Mbak Hastia. Ya, pesannya adalah jangan pernah menyerah gitu ya, walaupun mungkin perjuangan ini nggak mudah. Dan jangan pernah membandingkan diri kita ataupun keluarga kita dengan keluarga yang lain, karena setiap keluarga memiliki nilai keluarga masing-masing, memiliki visi dan misi keluarga masing-masing, tujuan yang mungkin saja berbeda gitu ya. Jadi cukup bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu gitu, karena setiap proses itu kan pasti ada perkembangannya ya gitu. Jadi bisa jadi proses yang aku lakukan berbeda dengan proses keluarga lain gitu kan. Jadi jangan sampai kita terdistraksi gitu ya oleh proses keluarga yang lain, proses orang yang lain gitu. Jadi fokus kepada diri kita gitu kan, bandingkan diri kita yang sekarang, bandingkan keluarga kita yang sekarang dengan keluarga yang kita yang dulu gitu, sebelum kita belajar bagaimana memanajemen atensi. Oke, kayak gitu Teh Sani. Oke, baik. Masya Allah ya, sudah menjawab ketiga-tiganya tadi sudah melengkapi mungkin ya pesan dan harapan kita sebagai orang tua insya Allah nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ini, kita akan ada sesi jawab cepat dulu nih. Nah, ini nggak usah
pikirin terlalu lama gitu ya Mbak, langsung apa yang terlintas langsung dijawab begitu saja. Oke, siap ya, serempak aja bertiga. Pertanyaannya adalah kopi atau teh? Kopi. Kopi. Oke. Kemudian gunung atau pantai? Gunung. Pantai. Oke, ada yang pantai, ada yang gunung ya berarti ya. Oke, buku atau film? Buku. Buku. Buku, oke, semuanya kompak ya, buku. Chat atau telepon? Chat. Chat. Oke, Mbak Tia masih bingung nih apa ya gitu. Oke, di rumah aja atau jalan-jalan nih biasanya? Jalan-jalan. Oke, jalan-jalan. Oh, ini kompak ya, ibu-ibu semuanya jalan-jalan. Kemudian ide atau aksi? Aksi. Ide. Tidak. Oke, apa ya kira-kira? Kemudian belajar nih, terakhir. Belajar atau mengajar? Belajar. 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 Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita akan memberi kesempatan untuk teman-teman semua nih, boleh raise hand atau di kolom chatnya, silakan untuk beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber pada pagi hari ini. Silahkan. Atau saya cek dulu ya. Tadi, wah ini siap, siap, siap. Oke. Izin off cam, nggak apa-apa Mbak. Sambil main anak. Nah ini tadi ya sambil Zoom, sambil belajar, tapi sambil main juga mungkin ya ini ya. Wah luar biasa. Kemudian wah mantap, aku pernah ikut FLC. Mungkin di first teacher kali ya Mbak Leti ya ini. Mbak Iya. Dewi juga. Oke. Ada yang raise hand? Oke, atau sudah cukup? Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan juga ya. Kalau belum ada, kita... Oh ada nih, Mbak Dewi, Fatma. Silakan Mbak. Ya, bentar Mama nanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Nah, ini kan saya masih awal ya mencoba membangun atensi anak. Kemarin kan sempat kasusnya itu dia kalau misalnya saya lagi sibuk masak atau apa saya lagi sibuk beres rumah kan, anak kan kalau nggak ditemenin main tuh sukanya pasti minta gadget gitu loh. Nah, itu karena kebiasaan itu saya kayak mengalami eh anak ini kayak mengalami kemunduran gitu loh. Jadi yang komunikasinya yang biasanya ditanya itu apa bisa jawab, dia kayak mulai mulai ngomong yang nggak masuk di bahasan gitu loh. Jadi kayak apa yang dia lihat tuh dia lontarin nggak pas sama porsi bahasanya gitu. Makanya kan mulai itu, aduh, aku sama suami langsung coba deh sekarang benar-benar di stop dulu gadgetnya gitu. Takut banget kalau misal nanti komunikasinya di usia 3 tahun ini bakal bakal nggak ngalamin kemajuan lagi gitu. Padahal kan kemarin udah sempat bagus, tapi gara-gara sempat ngasih gadget itu ketakutan kita itu gitu loh. Nah, kalau yang posisinya di rumah nggak ada orang nih, kira-kira kalau misal ibu-ibu lagi sibuk banget itu gimana ya kita biar anak itu nggak nggak bosen mainnya gitu loh. Kira-kira kita perlu perlu ngapain gitu loh, Bu, Mbak, biar anak itu nggak dikit-dikit tuh minta minta screen time gitu. Padahal kan kita juga udah berusaha membatasi, udah sampai aku bilang gini ke anakku, Dek ya, kamu kan sekarang kalau misal ngobrol, diajak ngobrol, yang itu kan kadang suka nggak nyambung ya. Ini kita mulai stop dulu ya, nggak boleh lagi gitu. Apa kan dia dulu suka main game Baby Bass gitu loh Mbak, Baby Bass sama kadang suka nontonin YouTube yang udah aku downloading gitu. Nah, eh, kira-kira apa ya Mbak solusinya ini untuk anak saya gitu? Soalnya kan kalau misal nih beberapa ini udah semingguan nih dia bisa bertahan tanpa tanpa gadget ya. Tapi ya makin ke sini emang kalau aku nggak bisa meaningful dalam nampingin dia pas lagi sibuk itu, ya takut misal itu keulang lagi gitu loh. Dia jadi kurang fokus saat komunikasi atau pas saat main tuh biasanya dikit-dikit kayak bosen gitu. Ini nggak boleh marah-marah. Udah dulu. Ya, iya, iya, iya. Iya, Mbak. Gitu aja ya. Ya, anaknya usia berapa kalau boleh tahu Mbak? 3 tahun 4 bulan. Oh, 3 tahun. Oke, ya. Terima kasih Mbak. Dijawab ya, Ya. insya Allah. Oleh Mbak Tia dulu boleh Mbak? Oke, salah.
Wah, 3 tahun 4 bulan. Sebenarnya itu lagi masa anak-anak ini lagi suka explore ya, suka eksplorasi. Jadi eh, apa? Memang harus banyak menyediakan ini yang tadi kata Mbak Leti, sensori-sensori play kali ya. Nah, terus gimana? Kita lagi sibuk juga nih mau mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau yang pernah saya lakukan, kalau lagi mau masak, misalkan kita kan berarti di dapur ya. Berarti kita nyiapin dulu juga untuk dia gitu supaya kalau di dapur kan ada lah ya tepung. Ya itu tepung apa yang bisa dimainin sama anak-anak yang menarik lah. Memang tantangannya harus lebih menarik daripada gadgetnya, daripada tontonannya. Nah, tapi sejauh ini sih mereka tertarik juga sebenarnya ketika kita sediain. Nah, jadi apa permainan-permainan yang memang bisa menginikan mereka bukan mengulur waktu, tapi bisa mereka mengeksplorasi lebih lama panjang selama kita beraktivitas. Dan kayaknya sih pekerjaan-pekerjaan kita ketika mereka butuh perhatian, ya lebih kita utamakan aja. Misalnya kita lagi masak gitu kan, kita bisa matiin kompor dulu gitu dibanding daripada anak kita terlanjur tantrum, ya mendingan kita matikan dulu, kita sebentar aja ngasih perhatian mereka. Biasanya mereka terus udah aman dengan permainannya lagi. Ya, orang bisa itu sih yang bisa saya inikan. Dan itu tadi semangat kita untuk terus menjaga fitrah, insya Allah membuat kita eh, terus mencari cara gimana caranya supaya bisa anak-anak terus terjaga fitrahnya tanpa ada hal-hal yang bisa merusak mereka seperti itu. Allah. Oke, Mbak Leti boleh bisa menambahkan juga jawaban dari Mbak Tia, silahkan. Iya, makasih banyak. Jadi kalau misalnya sama sih sebenarnya masalah yang dihadapi para ibu-ibu yang stay at home, kemudian punya anak yang toddler gitu ya, itu memang banyak sekali mengalami hal yang sama. Sama saya juga dulu gitu. Dan benar-benar berjuang untuk itu. Jadi waktu kalau boleh saya kasih saran atau kasih sharing pengalaman, dan ini juga saya berikan seperti ini juga di kelas paneling challenge. Jadi memberikan jadwal. Jadi kita malamnya itu bikin jadwal buat kita dan anak gitu. Jadi to-do list lah ya gitu. Kalau misalnya pagi-pagi kita misalnya domestikan sebelum anak bangun. Kemudian setelah anak bangun mungkin nanti kita mandiin, kita kasih makan gitu kan. Nah, setelah itu kita biasanya setelah itu mereka berada di golden time karena setelah anak bangun dan sarapan itu mereka otaknya sedang seger-segernya lah istilahnya gitu. Nah, itu bisa diberikan kita harus nyiapin juga dari malam gitu karena kalau misalnya kita nggak nyiapin itu insya Allah di hari itu kita kebingungan mau ngapain gitu. Nah, ketika itu kita pilih gitu aktivitasnya apa mau motorik halus atau motorik kasar di hari jam tersebut. Nah, setelah mereka capek gitu ya, kita stimulasi, baru kita balik lagi ke domestik gitu ya. Nah, ketika siang biasanya mereka kan tidur siang gitu. Nah, tidur siang kita juga bisa nih lakuin domestik lagi atau mungkin jualan online atau segala macam gitu ya, atau kita istirahat. Nah, sore biasanya mereka aktif lagi. Nah, ketika sore itu kita bisa memberikan aktivitas yang membuat mereka juga pasti mereka akan minta perhatian lagi nih ke kita karena sore itu mereka udah seger lagi gitu. Itu bisa kita kasih misalnya kayak jalan sore ataupun ya yang udah kegiatan yang udah kita rancang di malam hari gitu kita mau ngasih anak ini apa gitu ya untuk pagi dan sore.
Nah, insya Allah kalau misalkan kita udah menyediakan untuk stimulasi di hari itu di 2 jam tersebut yang krusial itu, nah insya Allah kita bisa menangani ketantrumannya mereka lah istilahnya. Nah, selain misalnya malam itu kan biasanya kita emang ini ya, emang family time misalnya gitu. Nah, misalnya dia udah 2 itu tapi dia masih minta, biasanya kalau dulu saya tambahin satu lagi. Jadi eh, menyiapkan di hari itu 3 aktivitas untuk di hari tersebut supaya mereka stimulasi di pagi, sore ataupun siang kalau misalnya minta lagi. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Mbak Leti tadi sudah melengkapi ya. Selanjutnya Mbak Hastia. Ya, kalau aku eh, anak kita umurnya sama nih Mbak Dewi. Anak ketigaku juga umurnya 4 tahun di Agustus ini gitu ya. Jadi masih deket ya, masih mirip gitu. Nah, biasanya aku eh, membuat tadi jadwal apa sih yang mau distimulasi hari itu, tapi aku juga berikan waktu bebas kayak gitu. Jadi anakku yang nomor 3 ini tipenya itu dia kurang suka kalau Dek, hari ini kita coba menggunting yuk gitu. Dia tuh nggak suka kalau diarahin kayak gitu. Jadi jadi biasanya dia tuh lebih suka kalau melakukan sesuai dengan keinginannya dia gitu. Setelah Nah, anakku juga gitu tuh, Mbak. Anakku nah tuh juga gitu. Makanya kalau misal kita merencanakan sesuatu tuh belum tentu dia mau. Jadi kayak, makanya kalau pagi itu biasanya gini, Sipa, hari ini mau main apa sama mama gitu. Biasanya kan, oh kadang dia lebih sukanya misal boneka-boneka gitu. Jadi dia main sendiri, cakap-cakap gitu. Atau enggak nanti nanyain ke aku. Nah, habis itu beralih lagi nih ke kegiatan. Nah, biasanya pas pas dia lagi fokus sendiri tuh, aku sambil pekerjaanku sendiri juga gitu. Nah, tapi kalau dia udah mulai bosen nih, pengen main sama aku, nah di saat itulah kayak ya udahlah berarti ini antara aku ngasih sesuatu ke dia atau aku ninggalin kerjaan yang tadi aku kerjain gitu loh Mbak. Oh iya iya, masak yuk. iya. Jadi tadi tapi kan kita juga harus ini ya, harus memberikan ada apa sih? Es aduh aku lupa sih apa yang itu loh. Apa Mbak Leti maaf Mbak yang Oh, eh itu STPPA. nah ya Apa SPPA gitu kan. Ada perkembangan hal-hal anak. yang harus distimulasi gitu kan ke anak. Nah, biasanya aku tahu ya sudah mengobservasi anak aku tuh tipenya yang seperti itu gitu kan. Nah, jadi sediain. Aku sediain kayak wadah gitu. Misalkan aku pengen hari ini mau ngelatih motorik halusnya dia menggunting misalkan. Ya udah aku sediain wadah sama alat-alat yang kira-kira kita bisa bisa pakai. Nah, aku udah garis-garisin gitu kan, aku bikin pola dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan diminta atau kita lakukan bareng-bareng, biasanya dia nggak mau. Tapi kalau misalkan aku letakin aja di meja, nah nanti saat dia udah bosan dengan yang dia lakukan, dia biasanya akan datang ke meja itu untuk melakukan ada apa di sana ya gitu. Saya dia lakuin. Jadi sebenarnya stimulasinya tetap bisa masuk, tapi aku pakai dengan cara yang beda sama kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya dulu, ayo aku udah bikin jadwal nih, ayo kak kita hari ini main ini yuk gitu, mereka mau. Nah, ini berdasarkan pengamatan aku juga, memang kayaknya usia maksudnya gen apa ya, gen alpha apa gen beta ya mereka tuh. Nah ini emang Alpha ya. emang Alfa, pengennya masih Alfa. masih alpha ya. Ya mereka tuh masih pengennya tuh pengen sesuai sama kemauan mereka sendiri gitu. Iya, Beda benar. waktu aku sama kakak-kakaknya itu nggak gini gitu kan. Jadi ya tadi kita yang harus menyesuaikan dengan zamannya gitu ya. Mungkin emang zamannya sekarang anak-anak itu lebih lebih inisiatifnya lebih lebih banyak gitu ya. Kayak lebih lebih berkembangnya lebih pesat memang gitu. Jadi ya kita sesuaikan aja gitu. Nah, tadi masalah muncul ketika saat anak bosan dan Mbak Dewi sedang sibuk dengan hal lain ya gitu kan ya tadi. Nah, itu biasanya kalau aku ya tadi kata Mbak Tia sama ya, menghentikan sejenak sejenak aktivitasnya gitu, aktivitas yang aku lakukan saat itu. Nah, biasanya tuh kalau anak aku
Jadi tadi Mbak kita harus mengenali juga anak kita tuh tipe yang seperti apa. Nah, kalau anak aku tuh biasanya kalau udah lagi bosen gitu ya dan lain-lain, pengen perhatian aku, ya udah aku selesaikan dulu pekerjaanku, kemudian aku peluk dia, aku ajak ngobrol, ya paling kita luangkan waktu 5 sampai 10 menit, nanti dia bisa eh bisa semangat lagi gitu ya. Rasa rasa bosennya tuh udah hilang gitu. Kadang dia hanya butuh dipeluk, butuh ngobrol gitu kan ya sebentar. Habis itu udah dia bisa main lagi sendiri. Kayak gitu Mbak. Jadi tadi balik lagi Mbak Dewi mungkin bisa mengamati gitu ya anak Mbak Dewi itu tipe yang seperti apa kayak gitu. Biasanya dia akan merasa nyaman saat diperlakukan apa gitu. Karena kan anakku 3, jadi itu beda-beda. Ada yang sukanya dikasih hadiah gitu ya. Ada yang sukanya cerita kayak gitu. Ada yang sukanya sibuk ya sendiri nguprek kayak gitu. Nah, biasanya kalau anak-anak yang suka dikasih hadiah, nah ini tuh dia suka bikin hadiah buat kita. Tandanya biasanya kayak gitu. Misalkan, eh Oh ya, bahasa kasihnya ya, Mbak. ya betul gini, nih aku bikinin ini kayak gitu. Nah, itu juga kita bisa terapkan. Misalkan tadi dia lagi bosen. Nah, kita Mm-mm. dari malam tadi ya kalau misalkan pakai yang Mbak Leti tadi cerita Mbak Leti, kita bisa siapkan aktivitas apa ya yang bisa kita lakukan atau enggak Mbak Leti bisa bikin Mbak Leti lagi nih Mbak Dewi bisa bikin kayak list gitu ya. Kira-kira kalau anak bosen itu ngapain gitu. Kalau aku pernah bikin kayak kertas, aku tulis banyak kegiatan. Nah, nanti kalau bosan, kata saya aku taruh dalam toples ya. Nanti kalau bosan anak itu bisa ngambil, ayo coba pilih, pilih kita mau ngapain nih. Pilih di dalam botol, ya apa, toples ini pilih mau ngambil yang mana kertasnya. Terus dibuka, oh iya kita bisa melakukan ini nih, kayak gitu. Gitu Mbak Dewi. Oh iya, seru juga tuh ya Mbak kalau kayak gitu. Jadi anak itu ada challenge-nya gitu, yang ambil sesuatu dibuka, oh aktivitas ini yang kita lakuin gitu. Ya ya, sama Ya, nyiapin bahan-bahan tadi ya Mbak, biar dia itu milih sendiri gitu ya. Kalau misal udah disiapin kan udah tersedia, jadi anak lebih termotivasi buat nyoba hal-hal yang udah kita siapin itu sama udah kita rencanakan sebelumnya ya. Ya, iya. makasih banyak Oke, Mbak. Oke, tambahin sedikit kali ya, jawab Teh ya. Sani. Ya, Mudah-mudahan terjawab Mbak tadi Mbak Dewi ya. Mbak Dewi ya. mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Insya Allah dan betul ya. Jadi mungkin jadi mengasah juga ide kita sebagai seorang tua juga ya. Terus mempersiapkan dari malam nih apa nih kita mau belajar apa nih atau nggak kita mau menstimulasi apa tadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Pada yang lain juga boleh Itu bertanya. memang jadi tantangan besar kita kali ya sebagai orang tua ya Teh Sani ya. Iya Harus betul. terus nggak kehabisan ide gitu. Ya Dan betul. lebih menarik apa ya tadi nambahin lagi dikit. Kalau saya di display, jadi layar itu kan memang menarik banget ya, menarik banget, colorful, indah. Nah itu salah satu memang fitrah anak, fitrah estetika keindahan. Nah jadi bisa juga tuh tadi kan disediain ininya, bisa juga di display. Jadi kalau di rumah itu di display buku-buku, bukunya menghadap ke ini covernya gitu. Jadi bukan apa gini, tapi covernya di depan di display gitu di lemari bukunya, bisa jadi itu jadi menarik gitu kalau misalnya kelihatan. Terus mainan-mainannya mungkin dikategoriin. Jadi kalau saya ini balok-balok warna-warni gitu kan ya. Terus yang ini apa Lego, yang ini balok yang besar. Terus yang apa tuh yang bulat-bulat pom-pom itu. Nah kalau kelihatan rapi, cantik, kayaknya anak-anak bakalan tertarik deh saya yakin. Dan itu di rumah kayak gitu tuh. Jadi mereka mereka bisa milih, "Ah, aku mau ngapain ya, bisa ngelihat di lemarinya, mau baca buku, mau main balok, atau mau ini ya gitu. Oke, baik. Itu menjadi tantangan juga ya tersendiri, betul kata Mbak Tia tadi. Oke, ada yang ingin didiskusikan lagi kembali? Masih ada waktu, kita masih ada waktu sekitar 2 menit ya untuk beberapa pertanyaan atau mungkin memang sudah menjawab beberapa pertanyaan juga. Nah, kalau nggak ada, mungkin untuk remaja nih tadi ya. Tadi kan ada rentang waktu yang di sini tuh ada yang 1 sampai 5 tahun, kemudian tadi udah menjawab 5 sampai 6 tahun. Nah, ini untuk remaja nih, sepertinya 13 sampai 18 tahun. Kira-kira seperti apa ini tadi? Mungkin dengan dunianya sih sudah asik ya, dengan gawainya nih. Bagaimana nih? Siapa mau duluan? Mbak Tia duluan, boleh? Saya punya anak
remaja usia 17, 16, dan 14 tahun. Ada 3 anak remaja di rumah. Ya, Masya Allah memang mereka kan masih yang beda ya kondisinya. Dulu waktu masih kecilnya nggak terlalu terpapar kayak adik-adiknya sekarang yang memang kalau yang paling besar itu pertama kali dia pegang HP itu ya usia 9 tahunan. Kalau anak yang sekarang terakhir itu dari usia 5 tahun, 4 tahun dia udah terpapar. Nah, sekarang yang jadi tantangan memang mereka punya ini dikasih kepercayaan karena memang lagi apa tuh ya pengen dianggap mereka udah dewasa gitu, dikasih kepercayaan dan tetap terus diingatin buat target ke depannya di usia 17 tahun kan mereka udah memikirkan masa depan tuh biasanya. Aku nanti mau jadi apa ya? Nanti abis ini setelah selesai SMA nanti mau kuliah di mana ya? Nah, itu terus apa kita biasanya suka punya jurnal bareng ya jurnal bareng kita bikin target-target tahun ini kayak gimana. Nah, itu bisa jadi kefokusan mereka di tahun itu dan setiap harinya ya diingetin. Kemarin kamu pengennya mau apa punya target tahun ini mau gini kan? Ayo bangun pagi terus tinggalin dulu. Nah, diingetin aja. Tapi mereka yang menyusun sendiri jadwalnya. Kapan mereka harus belajar gitu, kapan mereka harus misalnya main keluar bertemu sama temennya dan kapan mereka memang bisa menggunakan gadgetnya secara bijak. Tuh. Oke, baik. Ke Mbak Leti, kira-kira nih ada nggak apa namanya mungkin pengalaman cerita juga untuk yang remaja nih tadi 13 sampai 18 tahun. Hmm. Kebetulan anak pertama juga menginjak remaja sih, mau ke udah di 12 tahun mau masuk ke 13. Iya benar juga kata Mbak Tia, jadi memang mereka itu dunianya tidak mau diatur gitu ya. Jadi kita hanya sebatas apa sih menyarankan. Jadi ayo mau coba dong misalnya kalau untuk ini ya untuk apa untuk to-do list hari ini misalnya coba di apa ditulis gitu kira-kira hari ini mau ngapain aja. Kemudian kalau misalnya kita mau memberikan apa ya masukan gitu ya, tolong untuk apa tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawabnya di apa di domestik karena kan memang selalu memasukkan apa ya memasukkan tanggung jawab sebagai bentuk pendidikan di rumah gitu ya. Misalnya angkat jemuran atau membersihkan kamar gitu itu kita menyarankan untuk memasukkannya di situ. Tapi mereka yang menyusun sendiri mau jam berapanya seperti itu. Mungkin kalau misalnya nah itu untuk gadget juga, mereka juga yang menentukan sendiri, asalkan dengan syarat sih, asalkan semua kewajibannya sudah terpenuhi. Kalau kalau saya begitu, gadget itu sebagai, istilahnya apa ya? Gadget walaupun 15 menit gitu doang gitu ya, tapi mereka apa ya menganggap itu tuh sangat-sangat berharga gitu. Makanya itu sebagai bonus lah istilahnya dari apa yang sudah mereka lakukan setelah ngerjain PR atau setelah melakukan pekerjaan domestik seperti itu sih. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Hastia nih. Boleh tadi untuk menambahkan, walaupun belum mungkin ada yang sudah menginjak remaja atau belum? Bagaimana Mbak Hastia? Belum, belum anakku yang paling besar usianya sekarang 9 tahun. Oke, boleh. Ya, tapi aku dengar karena kan di Dekap juga ada ini ya program Dekap Keluarga gitu dan memang 2 tim Dekap ini memiliki anak yang usianya sudah remaja gitu. Jadi kalau dari Dekap kayak gitu biasanya bagaimana orang tua dan anak itu membangun kembali koneksi dengan anak remaja karena berbeda anak yang kan kalau misalkan masih kecil itu kan kita membangun koneksinya kita main bareng gitu kan ya dan lain sebagainya. Kalau sudah usia remaja kan mereka sudah banyak input gitu ya, terpapar banyak hal gitu dari teman-temannya dan lain sebagainya dari lingkungannya gitu. Nah, bagaimana orang tua tuh bisa menjadi rumah yang aman untuk mereka pulang kayak gitu. Bagaimana orang tua punya skill untuk menjadi pendengar yang baik gitu ya sebelum menjudge sesuatu kayak gitu. Jadi kalau yang di kami mungkin seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita orang tua gitu sebelum menuntut anak untuk
fokus pada tujuannya gitu ya, atensi. Nah, tadi kita membangun dulu koneksi yang mungkin mulai merenggang gitu ya dengan kesibukan waktu masing-masing gitu dengan anak, antara orang tua dan anak. Mungkin itu Teh Sani. Terima kasih sudah menjawab tadi beberapa pertanyaan juga ya, dan Masya Allah ya gitu jawabannya itu sudah melengkapi tentang pertanyaan tadi. Nah, sekarang waktunya kita akan foto bersama. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan kembali, kita akan foto bersama. Boleh silakan nyalakan kameranya, kemudian atur posisi kita, dan siapkan senyum terbaiknya. Kita akan mengabadikan momen bersama pada hari ini. Mbak Deka siap? Ya, iya Teh. Oke, siap. Gayanya mungkin A kali ya, atensi gitu ya, Mbak ya. Seperti itu. Bisa ya, seperti ini gitu, A, atensi semuanya. 1, 2, 3 ya, Mbak. Mbak Deka. Yuk, satu, dua, tiga. Bahas ya, udah siap. Oke, satu, dua, tiga. Cheers. Bentar. Kayak gini. Lagi. Oke, lagi bebas. Boleh Udah. kayak bebas ya? Oke, Kayak lagi. bebas Nah, boleh. boleh. Boleh satu. Banur Siam ini kameranya ke balik-balik. Tunggu ya, bentar ya. Oke, satu, dua, tiga. Cheers. Oke, terima kasih sudah ya, Oke. Mbak Deka. Oke, terima kasih. Baik, sahabat Ibu pembelajar semua, kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Namun ada beberapa pengumuman penting atau informasi penting. Sebelum kita menutup rangkaian kegiatan hari ini, kita mengajak sahabat Ibu pembelajar semua untuk menyampaikan aliran rasa setelah mengikuti seluruh rangkaian acara. Silakan tuliskan aliran rasa semua yang dirasakan hari ini, pelajaran apa yang didapat, dan hal apa yang paling berkesan selama kegiatan ini. Untuk refleksi diri ke depannya juga itu boleh banget gitu ya untuk refleksi diri. Nah, pengumuman nanti dan pengumpulan aliran rasa nanti akan ada form khusus yang akan diumumkan di WhatsApp grupnya. Kalau ada yang belum masuk ke WhatsApp grup, segera hubungi panitia juga, insya Allah nanti segera dimasukkan. Dan jangan lupa untuk mengisinya dengan jujur dan dari hati. Karena setiap cerita dan pengalaman teman-teman itu sangat berarti bagi kami semua. Kami akan menunggu aliran rasa teman-teman semua. Insya Allah deadline-nya pada tanggal 21 Agustus ya, 2026. Semoga segera selesai ya dan dimudahkan. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Coffee for Change. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu, Mbak Tia, Mbak Leti, kemudian Mbak Hasia, dan pengalaman-pengalaman dan inspirasi yang insya Allah insightful untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi membersamai acara ini dari awal hingga akhir. Semoga pertemuan ini menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Dan pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas, tetapi tentang kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sebuah pantun. Pergi ke taman membawa bekal, cakep. Singgah sebentar menikmati kopi. Semoga pertemuan memberi bekal untuk terus tumbuh dan memberi arti. Saya Asanita Takwim pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya bersama Atensi. Belajar untuk tumbuh, berbagi untuk menguatkan, dan bergerak untuk perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Yang lalu. Terima kasih.